Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 14 Mei 2022, hal itu diungkapkan oleh Kepala Intelijen Militer Ukraina Mayor Jenderal Kirilo Budanov. Dengan penuh percaya diri, Ukraina mampu melewati perang dengan Rusia. Diungkapkan perang melawan Rusia berjalan mulus. Budanov yakin bahwa perang menghadapi Rusia akan berakhir pada akhir tahun 2022. Diketahui prediksi tersebut merupakan yang paling optimistis dari kalangan pejabat senior Ukraina sejauh ini. Bahkan ia menyatakan kudeta untuk menggulingkan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah berlangsung. Budanov mengungkapkan saat ini Putin sakit parah karena kanker. Titik puncak perang ini akan terjadi pada paruh kedua Agustus. Ia juga berujar pihaknya akan memperbarui kekuatan Ukraina di semua wilayah, termasuk wilayah yang sudah dicaplok Rusia, yakni Donbas dan Crimea. Diketahui bahwa pihak Rusia seperti dokter militer dari distrik militer pusat bersama dengan rekan-rekan sipil dari Republik Rakyat Lugansk terus memberikan perawatan medis. Selain itu, para pasukan Rusia penanganan juga dilakukan untuk penduduk sipil. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditangkap, kemudian yang ditinggalkan oleh komandan mereka di medan perang setelah mundur. Untuk mengevakuasi korban dari zona pertempuran, prajurit Rusia menggunakan ambulans lapis baja Lens. Para korban perang tersebut dirawat dengan sangat baik. Para dokter sangat telaten dalam merawat para korbannya. Para korban juga berharap perang segera berakhir dan bisa kembali hidup damai. Hari Minggu 8 Mei, pertempuran terus terjadi hingga memunculkan kepulan asap di sekitar pabrik. Andriushchenko menyebut Azovstal terbakar hebat setelah pengeboman hari ini. Dia menerbitkan video serangan musuh di pabrik baja Azovstal. Ia menggambarkan Azovstal seperti neraka di bumi. Penembakan tersebut menargetkan beberapa bengkel di pabrik. Serangan berfokus pada area di dekat dua cerobong asap. Tank-tank Rusia bertanda simbol Z terlihat di area pabrik. Agresi Rusia dilaporkan telah menyebabkan salah satu bencana kemanusiaan terbesar di Mariupol. Pada tanggal 7 Mei, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan bahwa semua wanita, anak-anak, dan orang tua telah dievakuasi dari pabrik Azovstal dan bahwa bagian dari operasi kemanusiaan Mariupol telah selesai. Rusia terus-menerus menembaki wilayah pabrik metalurgi dengan semua jenis senjata. Dari dailymail.co.uk pada Minggu 1 Mei 2022, tampak kota Mariupol mengalami kerusakan parah setelah terus-menerus dibombardir pasukan musuh pada Minggu ke-9. Kota pelabuhan tersebut memang menjadi target operasi militer Rusia. Hal ini karena dinilai Putin sebagai lokasi strategis kunci di wilayah Donbas Timur di Laut Azov. Mariupol diketahui telah dikepung selama lebih dari 8 minggu. Kota metropolis pesisir itu kini sebagian besar menjadi puing-puing. Tak ada satu baris rumah pun yang bertahan dari serangan musuh. Tercatat ada sekitar 90% infrastruktur kota hancur. Kerusakan kota terpantau dari citra satelit yang dirilis di pusat kota oleh Maxar Technologies. Tak terkecuali kondisi parah di pabrik baja Azovstal yang menjadi tempat persembunyian warga sipil dan pejuang Ukraina. Ada sekitar 1.000 warga sipil berlindung bersama pasukan Ukraina. Akibat serangan Rusia berskala besar, pabrik ini mengalami kerusakan. Dalam video yang beredar, insiden kebakaran terjadi saat siang hari. Api bercampur kepulan asap hitam tampak menyelimuti sebuah bangunan yang cukup besar. Meski begitu, tak ada tanda-tanda kepanikan atau upaya penyelamatan di sana. Dikutip dari Newsweek, kebakaran itu dikonfirmasi oleh Kementerian Situasi Darurat Rusia pada Kamis 5 Mei kemarin. Outlet berita lokal pertama kali melaporkan bahwa sebuah bangunan tempat tinggal terbakar. Namun kementerian mengatakan laporan itu salah dan menyatakan bahwa kebakaran melanda wilayah non-perumahan. Media lokal di Kursk melaporkan api pertama kali muncul pada pukul 13.15 waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran pun langsung bekerja untuk mengatasi kobaran api. Disebutkan bahwa area kebakaran mencapai 400 meter persegi pada pukul 14 waktu setempat. Saat ini militer Rusia tengah menjaga perbatasan wilayah Kharkov selama operasi militer khusus di Ukraina. Dari video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, kendaraan lapis baja terus melintas di jalanan kota Kharkov. Dalam video terlihat warga memberikan doa kepada para militer Rusia. Warga juga terlihat melambaikan tangan tak takut dengan kehadiran tank-tank Rusia. Selain itu, pasukan militer Rusia juga dikabarkan berhasil menguasai gudang persenjataan milik Ukraina di wilayah Kharkov.
Berdasarkan rilis Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 23 April 2022, selain senjata dan amunisi, ada pula senjata pertahanan udara dengan hulu ledak kluster. Pasukan militer Rusia mengklaim gudang senjata ini dipakai Ukraina bertempur di tengah pemukiman warga sipil.